Zaman sekarang masih perlu nggak sih merahasiakan identitas orang yang positif COVID? Wah, ini juga kayaknya beberapa bulan lalu sempat nih ya ada habit di mana orang kalau terkena COVID itu kayaknya harus rahasia gitu, seolah-olah aib gitu, malu kalau ada orang lain tahu. Boleh minta pandangannya, mungkin dari Dokter Erlina dulu, nanti akan lanjut ke Ibu Pane. Ya, kalau saya dokter di rumah sakit ya memang kami tidak boleh memberitahu identitas pasien yang sakit apapun, bukan COVID saja, any disease. Kita nggak boleh memberitahu identitas pasien. Tapi saya kira untuk COVID ini lebih baik yang bersangkutan yang mengatakan kepada teman-temannya bahwa saya terkonfirmasi positif, please yang pernah berkontak dengan saya memeriksakan dirinya apakah juga tertular atau tidak. Ini saya kira hal yang positif. Tapi memang untuk lingkungan rumah sakit kami tidak bisa mengekspos atau memberitahukan identitas pasien-pasien kami. Tetapi secara umum di masyarakat saya kira tidak apa-apa kita, tapi yang bersangkutan ya pasiennya menyatakan mohon doanya saya terkonfirmasi positif. Nggak apa-apa kan? Jadi orang banyak yang mendoakan. Iya, baik, Ya, baik. dan juga yang bersangkutan juga tidak usah sembunyi-sembunyi. Jadi kalau tiba-tiba nggak muncul di tempat kerja atau tidak muncul di acara keluarga, orang tahu. Jadi nggak juga akan cari-cari alasan berbohong dan lain sebagainya. Jadi ya pendapat saya demikian. Baik, baik. Ini aku agak relate nih dok, jujur. Karena sekarang di Instagram gitu misalnya, teman-temanku kalau ada yang terkena COVID, mereka justru cerita, mereka open banget nih di story-nya, melapor bahwa mereka teridentifikasi COVID. Mereka juga bahkan nggak segan-segan menceritakan gejala apa yang mereka rasakan. Tujuannya kan biar sharing, selain itu juga biar teman yang sempat tatap muka jadi antisipasi, mungkin bisa ikut melakukan testing COVID juga. Kalau dari Ibu Pane mungkin ada pandangannya seperti apa Ibu? Ya, pada penyakit berpotensi wabah atau penyakit-penyakit menjadi public health emergency for international concern atau penyakit-penyakit wabah, maka privasi pasien sebenarnya juga harus dijaga. Tapi pemerintah tidak boleh merahasiakan jika satu negara ternotifikasi memiliki penyakit tersebut. Ada banyak negara yang suka menyembunyikan ya. Jadi kalau punya kasus disembunyiin dulu, itu tidak dibolehkan. Bahkan kalau kita memiliki penyakit yang menjadi international concern, itu negara harus melakukan notifikasi kepada otoritas internasional atau otoritas global. Dalam hal ini WHO ya, itu menurut IHR 2015. IHR 2005. Nah, jadi kalau untuk kerahasiaan memang ada yang dirahasiakan itu biasanya adalah identitas yang berafiliasi pada dalam tanda kutip orang gitu ya. Tetapi jumlah di mana ya, jadi orang, tempat, waktu itu harus diumumkan oleh pemerintah. Seperti yang dilakukan selama ini ya. Oh, sudah ada satu kasus Omikron terjadi pada seorang petugas pembersihan di Wisma Atlet yang rumahnya di Jakarta Barat. Nah, itu kan tidak berafiliasi kepada seseorang. Tetapi masyarakat tahu, oh Omikron sudah masuk ke Indonesia. Karena itu, dan wilayahnya ada dekat dengan kita. Karena itu kita harus waspada. Itu merupakan bagian dari komunikasi risiko dan kewaspadaan bagi masyarakat. Terkait dengan kewajiban membuka diri, itu pun sebenarnya tidak menjadi kewajiban. Tetapi saling berbagi informasi, dan juga saat ini kan tidak seperti di awal-awal dulu bahwa COVID itu seolah-olah penyakit yang menjadi aib. Kalau sekarang kan itu sudah menjadi penyakit biasa karena yang reinfeksi berkali-kali juga sudah banyak. Jadi masyarakat juga
sudah lebih open ya untuk bisa membuka diri. Itu juga dibolehkan. Jadi yang boleh membuka itu dirinya sendiri ya kepada teman-teman dan komunitasnya, dan mereka yang terkonfirmasi untuk kebutuhan tracing. Karena kalau untuk kebutuhan pengendalian biasanya ada form penyelidikan epidemiologi dan form tracing di mana seluruh kontak erat itu akan didata lalu dihubungi oleh petugasnya untuk mereka melakukan testing dan melakukan isolasi dan karantina bagi yang positif dan kontak erat.